Halo sobat-sobat, bertemu kembali dengan saya di sini. Hari ini di depan saya ada yang namanya hardware yang namanya DBV plus FM terus DAB. Ini bisa juga yang terkenal namanya adalah SDR ya. SDR atau singkatan yaitu Software Defined Radio. Jadi SDR ini adalah sebuah perangkat untuk mendengarkan atau mencari gelombang radio. Ya, atau tepatnya untuk strength-nya itu dari 24 MHz sampai 1700 MHz. Wah, ini cukup cukup lebar ya, dengan alat yang kecil plus murah dan mudah digunakan. Nah, hari ini kita mau menggunakan alat ini ya, tetapi saya menggunakannya di Android, bukan di PC. Kebetulan saya sudah beli softwarenya, jadi kemarin sempat saya beli softwarenya, saya coba install dan lumayan lah untuk melihat-lihat gitu. Nah, untuk perlengkapannya apa aja, kita jabarkan satu-satu ya. Oke, untuk perlengkapannya, untuk yang sisi hardware yaitu tentunya adalah SDR-nya ya. Nah, ini SDR-nya, chipsetnya yaitu 820T2. Ini chipset yang terbaru. Terus kita ada yang namanya kabel. Nah, ini kabel pigtail. Tipenya adalah MCX. Jadi ini kabel MCX RG316. Nah, kabel MCX ini fungsinya adalah mengganti antena. Kalau bawaannya itu menggunakan antena yang sangat kecil, jangkauannya tidak terlalu jauh ya, karena antena bawaannya itu sangat kecil. Dan ini menggunakan kabel jumper RG316 ini akan kita koneksikan ke antena luar. Terus yang selanjutnya adalah konektor ya. Ini sama dengan konektor ke HT Bofeng atau HT-HT lainnya. Nah, cukup gampang masangnya. Ini tinggal dicolok aja di sini ya, kabel pigtailnya RG316-nya. Dan selanjutnya ini kalau kita langsung colok ke antena mungkin nggak bisa ya, jadi harus ditambahkan konektor yang biasanya ke HT ini. Tinggal diputar aja. Oke, ini udah siap. Sekarang tinggal kita pakai. Oke, kamera kita pindah dulu. Ini adalah antena HT-nya. Antena luar ya maksudnya. Pakai antena luar, tinggal kita colok. Oh iya, berarti ada yang kurang. Ya ini. Ya mirip ya. Jadi benar-benar satu paket nih dengan HT. Oke. Ini kalau sudah seperti ini tinggal kita colok ke Android kita. Kebetulan ini menggunakan USB yang besar ya, sedangkan HT menggunakan tipe C, jadi harus ada konverternya. Yuk, saya ambil dulu sebentar konverternya ya. Konverter dari USB ke C, ke colokan HP ya. Oke, jadi sudah lengkap dari antena luar masuk ke pigtailnya, ke RG316 atau biasa dikenal dengan kabel MCX. Terus dari perangkat SDR masuk ke Android. Yuk kita langsung aktifkan ke Androidnya ya. Nah, ini software yang ada di Android. Ini saya menggunakan yang namanya SDR Touch ya. Terus juga di sini ada dua, SDR Touch dan SDR Touch Key. Nah, key-nya ini adalah yang lisensinya. Jadi kebetulan saya beli yang lisensinya. Oke, sekarang kita mau coba jalankan ya. Gitu.
Nah, ini sudah masuk ke sebelum tuh aplikasinya. saya sempat lihat di Ini kita bisa melihat nih, kebetulan di frekuensi tapi dia nggak 14275 pakai berapa sumber, ya. dia pakai Dan HP. ini juga kita bisa melihat Jadi khusus untuk streaming audio atau mendengar orang berapa mereka yang gitu sedang ya. ngobrol. Ini yang Wih, tertarik apa, juga yang masnya ini ya. spektrumnya warna-warni ini biasanya Maksimal adalah gitu ya. frekuensi-frekuensi yang aktif. Kita juga yang bisa pakai ATM tadi kalau ini kan dengerin yang orang Kupik lagi SDR kan untuk nyetel musik ya. apa Kalau nyetel musik kita bisa lihat tuh spektrumnya lebar banget. globe Dan ini ada Om Aji nih, kelihatan lagi ngobrol. Kebetulan mengenai ini SDR juga ya, kebetulan nih kalau saya dengerin ya. Oke, kita lihat-lihat yang lain ya. tutup RF Gen jam 12 udah hilang. Om Jarum, Yup. Kupik SDR-nya cuma 37 megabyte. Wah, kecil amat om. Kecil kan? Saya nginstal apa tuh udah dapat separuh lagi. Saya mau pergi kan lamaan nih gitu kan. Lamaan gitu. Padahal RAM-nya kan cukup gede juga saya punya tuh. Salah ya berarti ya. Salah Om. Nyarinya Kupik SDR. Nah, di situ kan ada aplikasi. Kupik tulisannya itu Charlie Uniform Bravo Indian Charlie Sierra Delta Romeo. Nah, Kupik SDR. Nah, di situ kan diinstal aja untuk yang kebetulan kan saya pakai Mac nih, jadi saya pakai file yang DMG. Ya pakai, kalau pakai Windows ya pakai yang Exa aja. Itu lebih kecil Om. Oh, itu pakai Gelombang radio, jadi yang dari dalam bentuk data didekod, jadi masuk ke baca, masih jadi artinya apa ya, mengolah gelombang menjadi data. Jadi seperti itu Jarum. Makanya kan biasa dipakai di FT8, FT8 itu yang lagi rame itu kan cuman bunyi tiu itu ada datanya. Cuman bunyi tiu itu ada datanya semua itu. Oh gitu ya. Iya iya. Dia buat kelurusan antena juga bisa ya. Nget. Kalau ngetan ke daerah mana Om Madu ganti? Tinggalnya di sono, di Kalisari, dia bukan di sini. Oh ya, ponak-ponakan banyak yang di situ. Banyak di bawah kuburan Cina itu. Masuk kanan, depan ke tuh, Om Madu banyak ponakan tuh, ada 1, 2, 3, mau ada 4 lah. Ada 4, masih seputaran situ semua itu. Jadi ada 4 itu. Kalau dulu apa ya nama sebutannya daerahnya tuh kalau dulu, nggak inget saya tuh namanya ya. Ini saya coba cari-cari airband itu di frekuensi mulai dari 110 ya sampai 130-an megahertz. Ini biasanya di 127 sampai 128 ini biasanya suka terdengar pilot ya sedang ngobrol dengan ACT. Ini saya belum tahu kenapa tidak bisa menangkap ya. Apakah karena SDR-nya atau karena antenanya atau karena aplikasinya. Ini saya coba pindah-pindahin ininya ya, modulasinya. Untuk spektrum sih ada ya, cuma nggak terdengar ya. Ikutin terus ya.
juga dominan angin ganti. Angin puyuh apa angin mamiri? Bukan aneh, nggak cinta. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini ya. Jadi mudah-mudahan sharing mengenai SDR Talks ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi aplikasi ini ada di Android. Ini aplikasi yang kebetulan berbayar. Ini harganya nggak terlalu mahal, sekitar Rp50.000 ya license-nya. Dan ini bisa di-download. Untuk versi gratisnya tetap ada ya, tapi ada keterbatasan. Ini bisa di-download di Google Store, di Play Store ya. Silakan saja. Jadi versi Androidnya sudah. Untuk berikutnya kita menggunakan PC. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.